Waduh, di WA sama Bung Firsa. Iya. Gunung tertinggi di Afrika. Waduh, bukan. Sama Zawin ya. Itu Sama momentumnya Zawin. gimana kok tiba-tiba? Bu, mau ke gunung ya gitu kan. Berapa lama? Ya bulan depan pulang. Waduh. Apa ya? Setiap orang kayaknya pengen ke Gunung Everest nggak sih? Oh, gitu ya. Welcome to Outdoor Good Hub. Furki R. Syahroni. R-nya ini apa, Furki? Rahmi. Oh, Furki Rahmi Syahroni. Thank you ya udah mau datang di Outdoor Talks kali Sama-sama. ini. Jadi season 1 nih sebenarnya gue coba pengen ngedatengin beberapa orang yang pendaki lah gitu. Oke. Tapi secara garis besar umumnya lah ya. Ada yang mungkin dari beberapa orang itu ya kayaknya penasaran juga nih buat ngundang Furki untuk ngobrol-ngobrol. Dulunya atlet Furki ya? Itu atau gimana sih? Dulunya atlet, betul. Oh iya, atlet apa? Atlet softball kalau Bang Egi. Oh, softball. Softball kalau di Jakarta tuh di Senayan, Bu. Oh, tapi Furki asli mana ini? Bogor. Oh, Bogor. Oke, jadi Bogor. atlet serius sampai ikut liga, sampai yang kayak gitu. Iya, pokoknya terakhir itu maksudnya yang level internasional beberapa kali, yang mewakili Indonesia di di beberapa negara juga beberapa kali. Oh, Tapi gitu. karena di Bogor, saya kalau di provinsi mewakili Jawa Barat. Oh, jatuhnya provinsi Jawa Betul, Barat, kayak bukan PON gitu. kayak PON. Oh, Iya, itu ikut di iya, ikut softball. Oh, softball. gitu. Ya, makanya gue bertanya-tanya kan naik gunung aktivitasnya ya fisik ya gitu. Betul. Nih cewek naik gunung kemana-mana gitu. Tapi walaupun gitu, saya udah vakum. Oh, atletnya. gitu. Ada sisa lah tapi ya. Ada sisa dikit-dikit. Pokoknya sebelum Gitu. naik gunung itu vakum dulu ngatletnya. Oh, vakum atletnya gitu. Oh, oke, ya makanya penasaran juga gitu kalau misalkan ngelihat orang sebagian bahkan gue juga sendiri gitu taunya oh Furki nih naik gunung Iya tapi juga. ternyata dulu sempat ada atletnya juga Iya. gitu ya. Oh. Ya 10 tahunan lah. Menarik. Kalau misalkan berarti dari atlet terus tiba-tiba sampai akhirnya naik gunung, momentumnya gimana tiba-tiba atau boleh sedikit cerita nggak? Jadi waktu itu kan 2014 tuh masuk kerja ya, lulus kuliah, masuk Oke. kerja. Terus kerja susah nih dibarengin sama kegiatan atlet, latihan segala macam. Oh, karena mereka udah harus rutin gitu rutin, kan. sayanya ya, nggak ada. enak kan karena bolong-bolong lah latihannya. Terus akhirnya fokus kerja. Nah di kerja itu sekitar 2016, jeda 2 tahunan. Itu waktu dulu kan saya kerja di retail. Oke. Jadi libur lebarannya tuh nggak sama kayak libur lebaran kayak orang Wah, orang, iya, ya kan? PR banget Beda berasa banget. tuh ya kalau Pokoknya retail. Pekerjaan yang shift-shiftan lah. Iya, iya betul Terus betul. waktu itu pegawai saya, teman saya nyaranin, Bu, coba aja camping gitu kan. Oh, Camping kayak oke. gimana sih? Iya, jadi kita bawa tenda sendiri. Itu bahkan belum kenal sama sekali tuh ya? Belum kenal pendakian Oh, sama sekali, oke. belum kenal gunung sama sekali. Jadi kita kayak camping, Bu. Terus bawa tenda sendiri, masak-masak sendiri. Wah, seru tuh gitu kan. Emang di mana? Orang-orang sih biasanya di Bukit Sikunir. Oh, Gitu. dia langsung meluncur ke sana juga. Saya atau search gimana? dulu kan itu aksesnya seperti apa, terus mungkin nggak buat sendiri, itu sendiri bisa ya kalau ke Sikunir sih bisa Bu gitu kan. Terus search tuh di Google kan, di Google search, pas nge-search oh ini nih Bukit Sikunir, terus di sebelahnya ada G Perahu. Iya, G Kan? perahu. Kalau ini apa? Iya, G iya, Perahu? iya. Terus nanya kan, oh itu gunung. Oh, ini sama kayak Sikunir. Sama sih, cuman beda di waktu. Emang kalau Sikunir naik berapa lama? Ya sekitar setengah jam, 1 jam. Nah kalau Gunung Perahu 3 jam 4 kan, wah lama juga ya. Tapi orang nginep di sana di atas gitu. Oke. Iya nginep. Oh itu bisa nginep. Oh iya, memang nggak- excited ya pertama kali memang, sampai. iya, Oh, memang nggak oke. tahu bahwa ada yang namanya kegiatan pendakian gunung. Oh, sampai sebasic itu. Ternyata Iya, itu tahun berapa berarti Furki? Itu 2016. Oke. 2016. Iya, 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 iya. Gitu. Karena masih dengan pertanyaan orang-orang yang nanya ke saya, kalau sekarang kan banyak ditanya orang tuh, ngapain sih ke gunung? Kayak di atas ada apa sih sama? Oh, Emang iya. di atas ngapain aja? Ya camping Bu, gitu, lihat pemandangan. Oh gitu, ya udah deh. Nah waktu itu akhirnya nyoba ke Gunung Perahu, beli alat-alatnya. Widih, akhirnya Alat-alatnya ada. kan- Udah niat tapi itu ya. Kan googling dulu harus bawa apa aja kan. Iya, iya, bawa iya. tas, bawa tenda, bawa sepatu segala macam. Akhirnya beli terus berangkat ke sana. Waktu itu bareng sepupu sih. Oh. Saya bilang oke. kan, kamu mau naik gunung? Iya. Apa mau ikut nggak? Maksudnya mau kemana? Ke perahu sendiri? Iya sendiri. Gue ikut deh. Mungkin dia khawatir kali ini orang. Iya, baru pertama kali udah langsung kayak gitu ya Iya. kan. Terus. Soalnya yang masih di pikiran saya bahwa naik gunung itu kayak tempat wisata, sama lah datang, Iya, iya. bayar karcis,
ya naik gitu. Padahal harus banyak persiapan segala Betul. macam. Fisik juga harus prima ternyata gitu. Jadi itu pertama kali naik gunung di situ. Oh, jadi dari Sikunir terus ke Prau, tapi bisa jadi dibilang pada akhirnya momentum jatuh cinta sama pendakian di situ atau ada? Betul, itu pemandangannya bagus banget sih. Oke, Walaupun dulu tuh bawa tenda yang 1 layer. Oke, iya iya. Bawa tenda Dingin satu tahu perahu layer. walaupun pendek itu. Bawa tenda 1 layer, malam-malam hujan, Iya. bocor konden kan. Iya, Konden, waduh menggigil sepanjang Iya, malam. iya, iya, Ditawarin sama sepupu kan. Fur, ini aja masuk ke tenda gua kan sama anak-anak yang lain juga. Enggak ah gitu, di sini aja. Kenapa gitu? Itu kan udah dibawa sendiri capek Oh, iya, tendanya iya, gitu iya, kan. iya, Jadi iya. ya udah harus ditinggalin kan. Oh, Tapi gitu. ternyata besoknya dikasih cerah. Wah, di situ Iya. seneng banget. Iya iya iya. Nah, di situ tuh titik mulai balik. suka naik gunung. Iya, makanya kalau misalkan ngelihat historinya, ya yang orang tahu beberapa kali dari vlog bikin video gitu, ternyata memang basicnya 2016 belum terlalu lama bahkan ya jatuhnya. Belum, ya. Tapi itu proses Furki belajarnya itu kayak gimana? Maksudnya kan ya tadi dari bener nol sampai di atas tuh ngapain aja basic gitu. Proses belajarnya gimana sih sampai akhirnya bisa lanjut? Jadi dari sana kan bulan Mei tuh ya ke Gunung Prau, Mei atau Juni 2016. Nah dari situ penasaran ke gunung lain. Oke. Dulu tuh biasanya kalau awal-awal pasti pendaki tuh nyari MDPL kan. Jadi, Iya kan? iya. Terus nyari yang masih bisa diakses, yang cuman bisa libur 2 hari 3 hari gitu. Betul, Jadi masih di betul. Jawa Tengah, Jawa Timur. Terus waktu itu kedua ke Gunung Lawu kalau nggak salah. Oke. Sama iya. masih rencananya sendiri tapi akhirnya berdua sama teman. Nah di situ belajar lagi itu pakai tenda tapi bikin tenda di dalam apa sih warung si ibunya. Tapi waktu itu nggak ada orang. Jadi ngapain? Kalau sekarang bikin Iya, udah ngapain orang ini bikin tenda di bikin dalam warung gitu. Oh iya iya Pokoknya terus banyak banget. Nah di situ belajar. Oh berarti nggak boleh. dihujat netizen lu Iya, nanti. Nggak itu dalam warung bukan. Oh, dalam shelter. bukan dalam shelter ya. Salah Udah ya. izin ke si bapaknya. Udah Pak, izin. Kan saking dinginnya, tapi oke berarti itu nggak lazim gitu. Iya, melakukan iya, gitu iya, kan. iya, iya. Terus akhirnya udah. Nah tapi titik belajar bangetnya itu waktu di 2018. Jadi saya resign dari pekerjaan. Oh itu masih kerja Nah, waktu itu masih posisinya. kerja. Jadi dari 2016 ke 2018 itu masih bekerja. Jadi sambil lah naik gunungnya. Terus 2018 resign. Nah di 2018 itu kayak abis resign kan bebas banget tuh. Widih, Bebas merdeka. banget, merdeka. Langsung Iya. mau coba naik gunung sebulan gitu. Budi, oh langsung ngejadwalin Langsung sebulan. jadwalin Edan ya. sebulan. Nah, tapi Terus? itu waktu itu masih mempersiapkan tipe backpackeran. Jadi memang Oh, yang oke. penting ada list gunungnya. Tapi kalau mau lagi nggak capek ya naik. Kalau lagi capek ya nggak usah. Oh, Gitu. Jadi oke. memang untuk liburan aja. Tapi setup sebulan itu. Setup udah sebulan gunung apa aja udah tuh tanggal-tanggalnya juga sudah ditentuin walaupun ada beberapa yang geser-geser. Nah di sana itu selain belajar tentang teknis hiking lah ya Betul. untuk manajemennya, itu juga belajar tentang ngelihat banyak orang behaviornya pendaki itu seperti apa sih, macam-macam kan. Nah ketemu banyak orang, oh jadi mereka ada yang bawa logistiknya langsung, ada yang apa kalau air beli dia aja di warung. Iya. Jadi di situ Mulai ngebaca deh tuh mulai polanya. ngebaca pola gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah waktu itu, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi dalam 1 bulan itu bisa dapat 13-14 puncak lah. Oke. Jadi, nah dari situ tuh belajar banget. Jadi mungkin Iya, iya. sekaligus dipelajari dalam 1 bulan. Tapi udah langsung mencangkup ke semuanya gitu. Mencakup ke semuanya dari manajemen, logistik segala macam. Oh, jadi momentum. Tapi emang udah niat untuk Emang naik niat, gunung dari naik situ gunung. langsung 1 Ya, bulan. Jadi penasaran banget kan tentang Iya, gunung iya, tuh. iya, 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 Gitu. iya. Tapi sebagai perempuan gitu loh, maksudnya lu bilang ke orang tuanya gimana gitu berangkat mendaki, apalagi pas momentum Iya, 1 iya, bulan iya. cabut 13-14 puncak gitu, itu gimana? Jadi memang dulu kan memang suka traveling juga. Nah kita memang kalau izin untuk traveling itu udah lebih mudah lah diizinkan gitu. Gitu. Oke. Jadi kan kakak juga suka jalan-jalan. Nah dia dari awal memang udah diizinkan dan nggak terjadi apa-apa gitu. Jadi waktu ke gunung juga, Bu mau ke gunung ya gitu kan. Berapa lama? Ya bulan depan pulang. Waduh. Jadi kayak minggat. Iya kayak minggat gitu. Tapi akhirnya dibolehin maksudnya asal menginfokan udah di mana. Oh, ngabarin lah ya, ya orang tua butuh itu. Setiap nggak ada sinyal kita ngabarin terakhir di mana segala macam. Terus akhirnya diizinkan, ya udah itu termasuk seru sih, salah satu pendakian yang memorable lah. Memorable ya karena sebulan pada akhirnya itu Kenal macam-macam orang di situ tuh. Kenal macam-macam orang di situ udah ya. Itu ada yang mendaki solo atau emang udah langsung ada ikut
bareng temen? Planningnya apa? solo, semuanya solo. Cuman kalau waktu di Pasi nih, kita kadang bareng. Misalnya waktu ke Semeru, itu dibarengin sama temen juga. Atau ketika ke Gunung Muria, ke Gunung Yang di mana tuh? bukan Sindoro. Oke. Sindoro itu dibarengin juga sama orang-orang gitu. Jadi ada yang dibarengin, ada enggak. Tapi emang paling suka solo atau emang lebih ke rame-rame sebenarnya kalau Furki itu? Paling 3-4 orang lah. Oh, itu Kalau cukup ya. solo-solo banget juga sekarang ya. Yang dirasakan sekarang kalau solo-solo banget juga kayak garing gitu. Nggak enak ya. Mungkin kalau 3-4 orang itu mungkin masih bisa lah ya gitu. Cuman kalau kebanyakan juga agak khawatir sih. Soalnya kalau saya berpikiran kalau kita naik gunung kayak saya pribadi bertanggung jawab atas seluruh teman-teman saya gitu. Oke. Teman-teman saya pun begitu kan, pasti kayak kita harus ngeliatin teman yang lain juga. Nah, kalau kebanyakan saya kayak udah nggak bisa gitu. Agak sulit ya saling maintain satu sama lain, saling kontrol satu sama lain. Cuma kalau berbicara soal kesulitan pada saat seorang Furki nih dari 2016 terus naik gunung, ada sebulan momentum itu yang dirasa paling sulit gitu, kesulitan terbesar. Wah gila nih, belajar banget nih gue pada saat naik gunung. Itu lebih ke faktornya apa Furki? Kalau kesulitan itu paling gede terbesar saat mendaki? Paling gede itu mungkin ke akses ya. Akses tuh gimana Akses maksudnya? misalnya mungkin kalau di gunung-gunung Jawa Tengah aksesnya akan lebih mudah daripada di gunung-gunung yang di luar, mungkin di Leuser atau di Bukit Raya kayak gitu. Dan itu nggak bisa, istilahnya kalau di Gunung Jawa Tengah, yuk besok berangkat, bisa gitu langsung ke sana. Kalau ke Bukit Raya itu kan atau Binaya itu harus di-prepare dulu. Plannya juga udah harus detail dan jelas gitu. ya. Jadi menyatukan missing link itu loh. Jadi kayak dari titik satu ke titik satu itu kan harus saling berkoordinasi gitu. Oke. Lebih ke situ sih. Lebih ke faktor itunya ya. Faktor itunya. Cuma kalau dari sekian banyak gunung, pernah dapat momen yang seru gitu sampai akhirnya memorable, atau pas di pendakian 1 bulan itu, atau di luar dari itu ada yang sempat keingetan momen yang paling lumayan seru sampai keingetan gitu sampai sekarang gitu? Ada gak sih Furki? Macam-macam sih, banyak beragam. Cuman mungkin salah satunya waktu di Leuser. Oke. Itu berapa hari pas waktu ke Leuser? Boleh sedikit Itu 11 hari PP. 11 hari PP di Leuser itu kejadiannya pas kita hari ke puncak summit itu hari ke-7. Jadi berangkat tuh cerah banget. Jadi karena baju kita basah, kita tuh jemur gear kita, ngejemur seluruh baju kita, pakaian kita jemur, terus kita berangkat summit jam 8. Pas pulang hujan. Oh gitu. Hujan, jadi basah semua. Benar-benar basah, dan besoknya kan harus langsung turun. Iya. Besoknya pun kita harus ngejemur dulu karena nggak ada yang bisa dipakai. Oh, sampai segitunya. Iya. Mana di Leuser lagi ya. Betul, kondisinya gitu. Oke. Balik lagi nih, beberapa orang pada akhirnya kan kenal Furki dari vlog, Instagram yang emang dibikin. Momentum ketika emang pada akhirnya mutusin, kayaknya nih pendakian ini gue vlogin lah gitu, iseng gue coba share. Itu pertama kali pas ke mana Furki berarti? Sebenarnya merekam sambil mendaki itu dari awal pendakian di perahu pun ngerekam. Direkamin aja. Jadi gitu dulu saya memang suka kayak nyatuin video-video atau film-film dikasih backsound kayak gitulah. Iya, siap. Ya. Nah dulu juga suka, tapi dulu tipenya kayak cuman gabungin video dikasih backsound terus ya udah, bukan buat diupload, buat pribadi aja. Nah yang mulai agak serius itu waktu di Binaya tuh. Di Binaya, wah ini udah bisa diupload lah, udah bisa dibaca ceritanya gitu. Oh jadi udah mulai nyusun tuh. Walaupun itu belum pakai narasi, jadi memang asal shoot tapi kayak langsung ngevlog, bernarasi langsung gitu, bukan pakai narasi yang di VO gitu kan. Terus Binaya udah naik, terus pas abis turun dari Leuser, pandemi kan, pandemi, terus ada agak waktu luang agak banyak tuh dari kerjaan, akhirnya udah dibuat buat ngedit. Oh jadi pas waktu senggang itu dipakai untuk mulai ngedit. Tapi itu stok buat shoot video tuh udah ada sebenarnya. Semuanya udah ada, stok video tuh kayak udah disimpan. Nah di Leuser itu bikin mulai pakai narasi tambahan VO gitu, ditambahin. Itu edit sendiri Furki berarti? Sendiri. Pakai apa? Dulu pakai apa sih bawaannya MacBook tuh? iMovie, tapi sekarang pakai Final Cut Pro. Oke. Nah terus di Leuser udah naik, terus itu agak lumayan tuh subscriber bertambah jadi 1.000 kalau nggak salah. Dari 500 jadi 1.000. Terus lanjut mumpung masih nggak ada kerjaan juga kan, masih agak renggang gitu kerjaan di rumah.
bikin yang ngelanjutin yang Kilimanjaro. Oke, itu maksudnya. Nah, ini makanya nih yang jadi momentum. Kayaknya sebagian besar orang mengenal Furki pada saat karena kan sampai sekian juta view tuh waktu itu. Mengenal Furki dari si pendakian Kilimanjaro. Viewers paling banyak sih. Viewer paling banyak di Kilimanjaro. Oke, kita sedikit beralih lah dari vlogging video. Ternyata masuk Kilimanjaro itu juga vlognya baru ya, bukan vlog yang belum diniatkan rapi apa segala macam gitu. Oke, itu gimana sih story-nya? Kok tiba-tiba berangkat gitu ke sono? Iseng banget gitu. Dulu tahu ini nggak, Bang? Film Elisa Thornberry. Elisa Thornberry belum dengar itu. Pokoknya kartun zaman dulu. Oke. Pokoknya ceritanya dia berpetualang di Afrika. Nah, dari situ kayak pengen ke Afrika ngelihat gimana sih Afrika. BM ya, tuh gitu dong kira-kira. Tapi emang dari kecil pengen ke Afrika. Ya, ada keinginan lah. Terus pas udah mengenal gunung, ini coba mau ke Afrika gitu kan. Waktu itu nabung kan, udah punya ke Afrika, tapi di Afrika sekalian naik gunung gitu kan. Sekalian naik gunung, terus langsung nyari gunung tertinggi di Afrika. Waduh, bukan main enak bener nyarinya langsung. Di Afrika. Ada nih Kilimanjaro gitu kan. Terus di situ belajar tentang Seven Summit segala macam. Itu belum berangkat nih ya, persiapan kita bahasnya. Ya 1,5 tahun sebelum ke Kilimanjaro lah. Jadi emang kan kayak banyak harus mempersiapkan. Terus dari situ, ya udah deh langsung ke Kilimanjaro. Oke, berarti dari situ langsung timeline itu mundur kan, harus booking pesawat kapan, booking guide yang di sana. Itu semua atur sendiri? Sendiri. Wah, gila, keren itu berarti. Kalau misalkan gitu pas dari perjalanan flow-nya gimana sih pada saat 1,5 tahun persiapan itu atau gimana dibilang? Sampai akhirnya berangkat, boleh sedikit di-share gak? Jadi pertama ngitung kegiatan apa aja yang akan saya lakukan di Tanzania-nya. Oke. Jadi Tanzania pendakian, terus safari, terus harus naik apa, terus harus mempersiapkan dokumen apa aja, itu semuanya di list. Oke. Habis di list kita tentukan harga setiap list itu. Oke. Mungkin pendakiannya berapa, visa berapa, insurance berapa, segala macam. Terus dihitung budgetnya. Nah, budgetnya ini berarti harus ngumpulin uang segini selama jeda 1,5 tahun tuh. Persiapan. Niat banget Furki. Iya, jadi dulu udah punya tabungan berapa, sisanya berapa, terus nabung sebulan harus segini. Ya gimana caranya harus nyari uang segitu atau ya tahan-tahan lah. Nggak konsumtif juga. Terus? Gitu. Nah, terus masalah budget, gini plannya seperti ini untuk masalah budget. Lalu untuk masalah fisik. Nah, itu juga betul. Saya benar-benar kan zero lah tentang pendakian. Yang saya tahu kan pelatihan fisik waktu saya jadi atlet kan. Akhirnya saya riset tuh gimana sih otot apa aja yang dipakai. Udah sampai segitunya ya. Tapi itu otodidak sendiri aja nguliknya atau ada teman sharing? Sama tanya-tanya juga. Tanya-tanya gimana sih yang udah pernah naik gunung es, apa yang dirasakan badan saat pendakian gitu. Terus banyak yang nganjurin tentang jadi belajar tentang VO2 max, jadi tentang bagaimana tubuh menyimpan oksigen, karena nanti di sana oksigennya tipis segala macam, kita harus jalan sekitar 8-9 jam per hari di suhu segini. Terus cari lagi caranya gimana. Terus banyak juga sih di internet tuh jurnal-jurnal yang memang pelatihan untuk ke Gunung Kilimanjaro gitu. Jadi basicnya dari situ. Nah, dari situ saya downloadin semuanya, saya cari kesamaannya. Kadang kan beda-beda juga ya. Niat lo Furki itu. Ya soalnya karena saya merasanya zero di situ. Betul. Jadi untuk backup planning aja gitu. Cuma kalau misalkan ngelihat kayak gitu, pada akhirnya ya sebenarnya yang bener tuh kayak gitu loh. Ketika emang udah ada mimpi, mungkin setelah di Gunung Indonesia kelar, kesono gitu. Ternyata 1,5 tahun prepare gitu. Orang mah ngelihat tiba-tiba tuh video udah viral aja. Padahal dibalik itu semua kan persiapannya banyak. Terus setelah itu downloadin jurnal-jurnal, terus bikin program yang dicocokin sama badan saya sendiri. Karena kan beda ya, kebanyakan jurnal dari Eropa, orang-orang gede gitu apa segala macam. Cuman intinya adalah bahwa badan harus siap jalan dengan beban sekitar 5-10 kilo dengan durasi 8-10 jam atau 8-9 jam sehari di cuaca yang awalnya tropis sampai nanti di es gitu aja. Jadi berarti harus mempersiapkan kayak gitu. Jadi dibikin programnya. Jadi hari ini jogging atau apa, hari kedua squat atau apa segala macam. Kalau program kan udah ada ya, waktu dari atlet juga udah tahu. Jadi tinggal dimasukin. Akhirnya latihan lagi dong ya. Di mix and match aja. Akhirnya ngelakuin itu, ngejalanin itu. Nah, fisik udah beres.
Lalu satu lagi di persiapan manajemen peralatan. Itu juga zero kan. Iya, Maksudnya iya. untuk di pegunungan luar aku nggak tahu sama sekali. Nah udah itu cari di YouTube, cari di orang-orang. Itu dia pakai apa tuh? Oh di dalam dia ada berapa lapis. Dia pokoknya, akhirnya belajar langsung dari situ. Nah di situ belajar banyak tentang gear pendakian gitu. Oh jadi ini yang namanya gaiter. Oh ini makanya harus ada mid layer, inner layer, Iya. terus outer dipakainya kapan, dilepasnya kapan. Terus kalau misalnya kita berhenti juga harus pakai jaketnya lagi, kalau jalan bisa dibuka lagi segala macam. Jadi kayak teknis kecil-kecil kayak gitu. Yang sebenarnya krusial kalau misalkan itu tidak dilakukan dengan baik dan benar gitu sebenarnya ya. Oke, jadi momentum. Tapi kok sendiri itu loh maksudnya perempuan sendiri berangkat ke sana atau gimana? Iya sih, waktu itu memang nggak ngajak. Sengaja? Jadi pengennya itu saya prepare sendiri, terus pengen ngajak orang setelah saya siap prepare. Gitu. Iya, Furki udah siap, yang lain kan belum siap. Nah, jadi berarti takutnya, tapi waktu itu ke Kilimanjaro itu karena masih merasa itu adalah sebuah apa namanya ya, kayak dream come true gitu. Ke Kilimanjaro tuh. Jadi ada rasa di mana ini mungkin fail nih, nggak jadi, entah tiba-tiba saya nggak bisa, ada problem di pesawat, ada problem ada force major lah yang tiba-tiba kejadian ada gitu. Di insurannya nggak, atau uangnya belum kekumpul, atau mungkin tiba-tiba akan pindah lokasi karena misalnya uangnya belum cukup, atau jadi takutnya ada kendala hal seperti itu, dan saya nggak bisa menjanjikan bahwa ke Kilimanjaro itu jadi ke teman ini gitu. Jadi saya nggak panggil orang gitu. Oh, jadi akhirnya pada saatnya ke sana mutusin sendiri aja. Sendiri dulu aja gitu. Ketika emang di Kilimanjaro-nya yang berasa bikin beda, karena kalau ngelihat video dari Furki sendiri, kontur sama ini agak mirip sama beberapa gunung pas yang di tropis ya gitu. Iya, itu gimana persis. sih? Kayak di Gunung Gede itu pokoknya. Gitu ya. Kalau misalkan dari porter sama ininya, skemanya tuh di sana lebih ke apa tuh, Bu? Oh ya, jadi di sana kita wajib menggunakan jasa tour operator di sana gitu. Kalau kita di Gunung Indonesia kan bisa langsung naik ya, datang simaksi naik sendiri. Kalau di sana harus terdaftar ke tour operator. Jadi di simaksinya itu kita harus nulis namanya siapa, terus warga negara mana, tour operatornya apa. Jadi emang kita itu tanggung jawab si tour operator itu. Nah, tour operator di sana itu biasanya satu orang itu didampingi oleh 3 porter. Oh, udah package gitu? Udah package gitu. Jadi walaupun memang mahal sih, entah ya mereka akal-akalan mereka atau memang kayak gitu, nggak ngerti juga, atau ada beda operator, beda skema. Cuman satu orang didampingi 3 porter dan ada guide juga. Gitu. Jadi udah model pendakiannya sistemnya kayak gitu ya? Package gitu. Package. Nah, ketika sampai sana memang ada hal lumayan krusial, jadi kayak, wah ini keingetan banget di Kilimanjaro nih, lumayan berat gitu ketika sampai puncak akhirnya turun lagi. Ada gak sih yang dialamin gitu sama Furki? Waktu itu pokoknya setiap hari, setiap perjalanan, setiap menyentuh titik tertinggi di perjalanan saya gitu. Maksudnya kalau kerinci kan 38, terus waktu di Kilimanjaro pas ngelewatin 3.800 tuh kayak udah deg-degan. Oh, karena udah pernah lewati. Aduh, udah di atas 3.800 nih. Badan saya mampu nggak? Jadi setiap hari tuh emang deg-degan gitu karena kapan nih, takutnya tiba-tiba tek gitu, kejadian atau demam atau apa gitu. Nah, alhamdulillah sih cuman demam-demam kecil aja. Cuman dan sampai menjelang summit juga masih aman, jadi kayak masih aman lah gitu. Nah, tapi pas menjelang ke summit itu ada juga di video saya. Jadi di situ ada orang yang meninggal tadi pagi gitu. Jadi waktu itu jam 7 pagi. Itu waktu itu kan saya bertiga sama orang Amerika tuh. Dia jadi ketemu di sana. Jadi tour operatornya itu mempersilakan, ayo siapa yang mau di tanggal sini. Nah, itu ada 3 orang di tanggal yang sama. Gitu. Nah, mereka berdua udah ke summit dan balik lagi, nyisa saya gitu. Oh, mereka duluan malah waktu itu? Jadi kisahnya itu yang satu duluan, emang dia nggak ada trouble sama badannya dia, udah duluan dan turun. Nah, tinggal saya berdua. Nah, si satu ini sakit gula yang harus diinjeksi insulin pokoknya tiap beberapa jam. Oh, gitu. Kok bisa naik gunung ya? Kalau misalkan ada problem gitu, oke. Terus? Nah, pokoknya dia itu sampai agak berdebat gitu sama si guide-nya, disuruh turun tapi dia nggak mau, pengen naik dan berdebat gitu. Nah, saya nungguin gitu. Walaupun udah disuruh duluan. Cuman kalau duluan saya nggak ada guide gitu. Tapi akhirnya nunggu dia sehat dulu, nunggu terang, dia sehat. Akhirnya dia malah ngacir duluan. Oh, gitu sendiri. Nah, di saya udah karena nggak sarapan dan udah energi udah habis, jadi kayak aduh ketinggalan ini lambat, nggak apa-apa ditemenin kata guide-nya. Akhirnya tetap ke sana dan pas jam 7 jam 8-an kurang
Itu dia ngomong tapi pakai bahasa Inggris. Fur, di depan ada mayat baru tadi pagi, nggak usah kaget, langsung jalan aja, jadi nggak usah berhenti gitu. Tapi ngelihat dong jadinya atau gimana? Cuman kan lagi pusing dari kayak, hah kenapa? Hah gitu kan. Terus jadi di depan itu ada apa sih? Yang udah ditutupin sama kayak plastik yang warna ditutupin sama itunya. Itu udah ditutupin. Oh itu iya mayatnya dia. Kenapa meninggalnya? Kan tanya kan penasaran. Kena AMS kata dia kan. Oke. Terus nah di situ mulai mikir kok maksudnya kok segampang itu kena AMS langsung meninggal. Jadi ngeri banget ya. Jadi ngeri banget, dan pengetahuan saya tentang AMS juga sedikit kan, yang saya tahu adalah pusing, demam. Pusing, demam kayak gitu. Iya. Tapi simptom-simptom kayak gitu belum terjadi sama saya. Cuman si orang itu meninggal, kenapa meninggalnya AMS kali dia? Segampang itu AMS langsung meninggal gitu kan, nggak tahu. Dan di situ agak panik sih, deg-degan. Itu nggak tahu tapi itu pendaki yang mana, cuma di info ada yang meninggal aja di situ pada saat belum tahu pendaki yang mana. Cuman di situ ada satu guide-nya gitu. Oke. Terus, aduh ini maju atau udahan ya gitu. Takutnya gimana gitu. Karena kan kalau bagi saya udah sampai di titik itu juga udah lumayan banget kan. Udah 5.000-an lah gitu. Apa udahan aja ya? Maksudnya itu takutnya ngeper langsung di situ ya. Takutnya nggak kerasa tiba-tiba kolaps gitu kan. Iya. Katanya nggak apa-apa, fisik kamu bisa kok gitu. Maksudnya nggak separah dia, fisik kamu bisa kok, saya lihat. Nah, jadi ada yang ngasih tahu tentang itu. Oh berarti cukup lah fisik saya. Akhirnya nyampe ke puncak, di puncak juga udah sepi, cuman saya doang sama si guide itu. Oh jadi udah sampai puncak akhirnya baru turun lagi. Di situ sih yang agak ngeper ya, bikin jadi don. Iya tapi yang nggak Furki doang kayaknya ya. Mungkin orang ngeliat tiba-tiba langsung dapet info kayak gitu, otomatis juga langsung kepikiran ya. Kepikiran banget. Iya. Tapi yang gunung di luar negeri berarti saat yang udah dijalani saatnya berarti Kilimanjaro sama Ararat. Nah ya itu Turki. ya. Turki sama Zawin ya. Itu momentumnya gimana kok tiba-tiba aku bisa kenal gitu sampai akhirnya bisa jadi dibilang orang mulai kenal Furki juga dari situ. Dari Zawin. Jadi dulu waktu saya ke Kilimanjaro, pas banget baru turun dari gunung, ada yang nge-DM, oh centang biru nih siapa gitu kan. Iya centang biru siapa? Zawin, centang biru nge-DM. Bu gitu. Habis turun Kilimanjaro, oh iya bang gitu kan. Emang orang mana? Orang ngopi, pokoknya dia ngajak ngopi, terus aduh gue masih di Tanzania, loh emang orang sana, jadi dikirain orang sana. Karena kan dia taunya cuma naik gunung Kilimanjaro-nya doang, nggak tahu kalau emang dari background-nya. Enggak, gue orang Bogor. Wah Bogor ya udah bareng, ya udah nanti kalau ke Indo ngopi lah ya. Nah, terus setelah dari situ beberapa kali ngobrol juga sama teman-temannya Zawin yang ke Everest itu. Kayak BC ya waktu itu ya. Terus ke Ararat itu kan 2021 tuh kemarin. Awal tahun tuh Zawin, Bu ini ke Ararat yuk. Gimana? Turki. Terus ya udah durasi sama budget berapa? Bulan apa? Terus bulan Mei budget kisaran waktu itu dia bilang 20-an, 20 juta. Terus durasinya ya 15 sampai 20 hari lah. Terus pandemi gimana? Udah buka nih soalnya. Oh ya udah gas gitu. Akhirnya kita gua Zawin sama temannya Zawin yang dari Everest tuh, ya udah kita planning buat ke Ararat gitu. Tapi kenapa tiba-tiba Ararat? Karena waktu itu border yang udah dibuka dia doang. Gitu ya? Alasannya salah satunya nih. Jadi akhirnya Turki, Ararat aja udah langsung ke sana. Apa gunung paling tinggi di Turki? Ararat juga. Udah patokannya gitu aja ya. Iya. Oh, itu berarti memang posisinya awalnya dari DM, ternyata bisa sampai akhirnya jadi mendaki bareng gitu di sana. Ngelihat sampai gitu ke Turki, jatuhnya kan emang negara 4 musim ya maksudnya. Yang berasa dari perbedaan unik dari Gunung Ararat tuh dibanding gunung kita gimana yang ada di Indonesia? Dia konturnya kosong banget sih. Jadi kosong banget. Jadi benar-benar kalau di Kilimanjaro yang tropis kan kita masih ada pohon-pohon ya. Iya. Kalau di sana udah full dari awal pendakian nggak ada pohon sama sekali. Oh jadi ngamplang aja gitu. Jadi ngamplang. Jadi apa sih heat stroke, bisa kena heat stroke kalau lama-lama langsung panas di sana ya. Dan itu udah kena. Maksudnya berasa langsung pusingnya. Pusing banget. Jadi kepapar. Maksudnya ini naik gunung nggak pernah kayak gini, kenapa ini pusing banget? Oh ternyata memang belum pernah ada sesuatu yang nutupin kita gitu kan. Selama berjam-jam.
gitu sih. Oh, emang dari segi konturnya yang bikin berasa salah satunya itu ya? Betul. Gitu. Oh, oke, salah satu perbedaannya. Mirip-mirip Gunung Sindoro, tahu sih Gunung Sindoro? Oh, oke. Jadi emang Summitnya terbuka lah ya, gitu ya summitnya. langsung. Cuma ini dari awal sampai hampir ke atas sudah kayak gitu aja. Kalau Sindoro kan kita summit 3 jam gitu. Itu summit terus sampai 5 hari gitu. Iya. Seterbuka itu ya. Tapi kalau dari sistem pendakian emang harus ada guide. Proses persiapannya itu yang atur Furki sendiri atau sama siapa? Itu teman-teman itu. Jadi kita tektokan sama tour operator lokal juga di sana. Oke. Gitu. Kita atur jadi bareng-bareng. berangkatnya langsung dari sana gitu ya. Jadi ketemu di sana sama mereka. Karena ya kalau misalkan ngelihat dari videonya juga sampai akhirnya prosesnya naik sampai turun, itu bisa sedikit share gak sih cerita yang emang lumayan membekas atau flow-nya yang Furki dapetin tuh di sana gimana? Dari awal gitu. Paling kita kan prepare memang untuk ke gunung itu langsung. Jadi untuk menuju ke gunung itu tuh harus ada beberapa transportasi. Jadi nggak hanya sampai Istanbul, nggak beres sampai Istanbul. Kita juga harus naik pesawat lagi ke Igdir namanya, Bandara Igdir dari kota terakhir yang ada bandaranya di dekat Gunung Araratnya. Lalu ada juga kita dari sana naik bis lagi ke desa terakhirnya. Dari desa terakhir juga nanti kita akan naik mobil lebih kecil lagi ke titik awal pendakiannya. Jadi benar-benar banyak, istilahnya waktunya cukup panjang gitu. Dan di sana mungkin ada juga di video, itu memang bikin badan kita tuh panas dingin. Oh gitu. Karena di Istanbul itu panas sekali. Pindah ke desa terakhir itu benar-benar dingin. Dingin sekali. Dalam waktu kurang dari 12 jam apa kurang dari 24 jam lah. Dan itu perbedaan suhu itu bikin kita sakit gitu. Itu hampir rata-rata berasa gitu. Ya, semuanya berasa panas dingin gitu dan waktu itu kan lagi pandemi ya kalau nggak salah di Indonesia itu lagi Delta kalau nggak salah. Oh, kayak 2021 ya mulai ini naiknya. Mulai Delta. Kita udah was-was nih, ini kita harus cek dulu atau enggak gitu. Nah, waktu itu yang agak parah Zawin. Zawin agak parah sakitnya gitu. Terus kita udah masih bisa lanjut naik nggak? Terus pas besoknya pas mau pendakiannya, kok bisa naik, ya udah kita akhirnya naik juga gitu. Oke, berangkat. Tapi alhamdulillah sempat sampai di sana dan pulang semuanya dengan selamat. Balik lagi ke emang kegiatan yang Furki lakukan gitu ya ketika naik gunung. Terus bikin video ini kan dua hal yang buat sebagian orang kalau digabungin agak riweh gitu ya. Itu ngakalin nyiasatinnya tuh gimana sih Furki? Apa emang ada dari segi alatnya atau apanya gitu? Boleh sedikit share gak sih? Pertama saya juga kan kita kalau melakukan sesuatu yang sesuai logika kita aja, yang otodidak lah. Senyampainya aja gitu. Dulu juga cara ngerekam dulu pakai HP aja. HP terus tapi waktu di Turki udah pakai kamera kecil gitu. Terus di situ belajar manajemennya si Zawin. Zawin tuh bawa apa aja sih? Nah di situ juga saya ketemu dia jadi belajar gitu. Belajar kayak gini. Jadi kita mungkin karena ke gunung kita nggak akan ada power buat ngecas. Jadi kita harus bawa, kalau nggak power bank yang banyak, paling baterai si gadget itu yang banyak. Gitu aja sih. Tapi downside-nya adalah berat. Itu yang paling ininya ya. Berat aja gitu. Ketika emang ngelakuin itu emang berarti Furki mempersiapkannya sendiri dari awal sampai akhir editing atau gimana kalau sekarang? Untuk ini bikin videonya. Iya, dari awal sendiri. Oke, semuanya sendiri berarti. Jadi biasanya kalau mau berangkat, misalnya kita udah tahu gunungnya, udah tahu maksudnya mau di daerah mana gitu, titik ini gitu. Sebenarnya diingat aja kalau itu, tapi nggak menutup kemungkinan yang kita cari adalah momen kan. Jadi waktu mendaki itu kalau misalnya ada momen kita harus ambil gitu sih yang gercep gitu. Gitu. Jadi momen-momen itu kita rekam terus kita bawa kan ke rumah, udah beres pendakian, baru disusun untuk jadi cerita. Nah, ceritanya kalau dari saya sih apa yang saya rasakan di pendakian itu gitu. Langsung dikeluarin. Jadi apa yang saya rasakan di pendakian itu terus saya ambil footage-nya menceritakan hal ini gitu. Gitu. Makanya satu yang gue lihat dari tadi mungkinnya Furki ceritain, mungkin ada sebagian orang yang pada akhirnya jadi dibilang jadi kayak konten kreator pun nggak sengaja ya jatuhnya gitu atau gimana? Apa emang udah diniatin dari awal?
memang suka bercerita sih. Oh, Memang suka itu bercerita dan kuncinya. emang saya hobinya selain mendaki juga suka nonton film. Oke. Jadi suka bercerita lewat video, terus dan suka naik gunung juga, ya udah Ya, jadikan langsung konten aja ya. Oh. Gitu. Iya, dilihat dari persiapan gitu yang Furki lewatin. Kayak misalkan lah contoh tadi ke Kilimanjaro, mulai dari budget itu tuh ternyata ngeplotingnya emang udah harus serapih itu gitu ya. Itu Iya. sebenarnya emang ada tipsnya sendiri gak sih? Misalkan kayak kita pendaki pemula, mau coba merencanakan perjalanan, terus bikin video sampai akhirnya editing kelar gitu. Flow yang enak tuh sebenarnya gimana kira-kira? Furki? Saya sih lebih ke tipsnya adalah, jadi kalau saat kita mau melakukan sesuatu, goalsnya dulu kita mau ngapain di sana. Oke, targetnya dulu ya. Targetnya dulu. Di sana ada bagaimana si badan ini yang ada di Indonesia akan nyampe ke target itu. Apa aja yang harus dilalui si badan ini, naik pesawat, terus naik pesawat berarti harus booking dari awal, berarti harus punya insurance, atau terus di sana nginepnya di mana, Fur? Cari hotelnya. Oh, jadi turunannya tuh dari goal itu. Goal itu dari turunannya, terus dirunut satu-satu apa yang harus dilakukan. Setelah tahu apa yang harus kita lakukan, kita tentukan biayanya. Itu habis tentuin biaya, udah kesananya tinggal melakukannya kapan nih, kapan gitu. Kalau Kilimanjaro berarti boleh di-share budget pada akhirnya ke total. Boleh. Mungkin kalau ada yang kalau misalnya teman-teman mau pendakiannya aja, jadi paket pendakian si operator itu, kalau nggak salah di sekitar 2.700 USD. 2.700. Iya, 2.700 USD. Itu paket pendakiannya tuh ya, belum termasuk tiket pesawat atau apa segala macam. Pesawatnya waktu itu dapat 13 jutaan lah. 13 Pulang juta PP. oke. Itu lagi dapat promo. Itu juga sih yang penting sebenarnya, narik garis dulu jadi bisa dapet yang promo ini. Itu karena itu pertama kali saya keluar negeri sendiri. Itu juga pesen tiket itu kayak per hari, terus jadi maskapai apa benar-benar dijambrangin tiap hari. Iya benar. Beda sedikit aja, pokoknya pilih yang paling murah gitu. aja. Gitu kan. Masuk akal sih sebenarnya, karena emang prepare-nya udah harus matang terus. Iya. Terus hal-hal kayak gitu, sama penentuan kita kan mau ke Gunung Kilimanjaro. Gunung Kilimanjaro itu kan banyak jalur. Iya. Penentuan jalurnya itu yang paling lama. Oke. Jadi ada satu sisi jalur yang keberhasilan ke puncaknya tinggi. Oke, ada pilihannya sampai kayak gitu ya. Tapi mahal. Ada juga yang keberhasilan ke puncaknya rendah, tapi murah. Saya cari yang murah kan. Tapi di sini aklimatisasinya di hari keberapa nih? Aduh, nggak kuat deh. Apalagi waktu itu kan masih underestimate fisik sendiri kan. Akhirnya lewat jalur yang 8 hari deh. Oke, yang 8 hari ada berapa jalur? Dicek lagi view-nya yang itu bagus sendiri sambil tanya-tanya aja udah terus ya. Iya, sambil tanya-tanya. Oke. Terus view-nya yang bagus sebelah mana? Yang ada berbagai macam kontur. Oh, ini aja bisa diambil buat shoot atau biar dapat semuanya. Akhirnya lewat ke itu yang jalur yang ada di video itu. Oke. Totally kalau dirupiahkan selama 8 hari, seandainya sama prepare itu nyampe di angka berapa, Furki? Sama pokoknya selama keseluruhan pokoknya. Gue mau berangkat dengan persiapan yang Furki sih. Mungkin orang nanti akan beda-beda gitu yang pada akhirnya. Itu di 60 juta lah. Sekitar 60-an ya sampai itu udah sama safari ya. Oh iya, safari. Kalau nggak sama safari paling 50-an bisa. Oke. Gitu. Jadi pembelajaran juga ya, di luar dari tadi Furki cerita ada yang sebulan mendaki full, itu juga belajar di situ. Persiapan keluar dari Kilimanjaro itu juga persiapan. Iya, makanya itu juga yang jadi buat gue pembelajaran gitu ya, ketika emang ada pendaki atau orang yang mau melakukan kegiatan luar ruang, persiapan itu perlu mateng sampai kayak gitu. Hal apa sih yang emang seandainya perempuan ingin mendaki dan harus dipersiapkan dengan baik, menurut Furki itu sisi apa aja yang mesti dikuatin? Lebih ke kita harus punya backup planning untuk kegiatan yang kita lakukan gitu. Misalkan waktu ke Kilimanjaro misalnya, waktu itu pesawat maskapai itu tuh santer di internet bahwa kalau naik maskapai itu barang kita akan ketinggalan. Jadi kan kita transit beda pesawat. Nah, si bagasi kita nggak akan kebawa ke Tanzania. Oh gitu, udah ada isu sampai kayak gitu? Ethiopian Airlines kalau nggak salah. Jadi ada isu kayak gitu. Jadi yang saya persiapkan adalah yang saya bawa ke kabin adalah peralatan untuk hiking di hari pertama. Oke, udah langsung masuk ke kabin aja biar aman gitu.
karena di artikel itu disebutkan bahwa dalam 24 jam tas kamu akan balik sih. Jadi nanti akan disusul ke camp kamu gitu. Jadi oke, saya bawa tas dan satu tas di kabin itu untuk pendakian di hari pertama gitu. Jadi kita punya backup planning seperti itu, walaupun nggak kejadian, at least hati tenang gitu. Oke. Gitu. Atau mungkin takutnya kan banyak spam atau penipuan. Jadi pilihlah operator yang udah punya nama lah, dan tanya ke orang yang baru pakai operator itu. Di internet tuh apa ya namanya, yang orang suka destinasi yang ada rating-ratingnya gitu. Pokoknya banyak ya. Ngeceknya dari situ. Ngecek dari situ. Terus kalau ada orang yang komen, langsung nge-DM orang itu. Sampai segitunya berarti. Bukan DM sih, tapi di aplikasi itu aja. Langsung tanya jawab. Oke. Tanya ke itu gimana pelayanannya segala macam. Terus tanya juga ke beberapa orang. Berarti ini ada ya gitu, bukan spam. Ya ada. Oke, aman. Berarti berangkat. Kayak gitu sih, lebih ke backup planning. Misalnya di Indonesia pun waktu yang keliling gunung yang 30 hari itu kayak gimana kalau misalnya ada orang jahat segala macam. Nah, itu juga harus ada backup planning. Jadi jangan sampai kita ke suatu tempat yang malam sendiri nggak ada orang, itu jangan sampai gitu. Oke. Minimal emang udah ada hal-hal yang kayak gitu dipersiapkan ya khusus. Kan naik gunung walaupun kita sendiri juga di sana pasti ramai gitu kan. Gitu betul. Sih. Jadi kita cari aman juga. Kalau misalkan emang ada itu yang pendakian Kilimanjaro, balik lagi mungkin ke pernah pendakian yang dilewatin belum lama, bisa ketemu juga dan bareng berangkat sama Bung Firsa. Bung Firsa. Gitu. Nah itu kenapa Bukit Raya kemarin? Iya, kenapa tiba-tiba atau gimana itu ceritanya sampai akhirnya bisa kayak gitu? Itu balik lagi ke Kilimanjaro nih. Jadi kayaknya momentum ya itu ya. Kilimanjaro itu memang momentum. Jadi waktu Kilimanjaro viral, itu ada Bung Firsa nge-DM Kafurki gitu, Tefurki gitu kan. Waduh, di WA sama Bung Firsa gitu. Sambil bercanda gitu kan. Terus kenalan, terus rencana mau kemana lagi. Waktu itu rencana saya ke Bukit Raya. Mau ke Bukit Raya, Bung, itu tahun 2020 ya. Mau ke Bukit Raya, Bung, mungkin akhir tahun atau awal tahun 2021 gitu. Boleh ikut nggak gitu? Boleh, Bung, nanti kalau waktunya pas gitu. Udah aja. Nah, semenjak itu tuh saya ngecekin Bukit Raya nggak buka-buka kan. Nggak buka-buka. Akhirnya di akhir 2021, akhirnya Gunung Bukit Raya dibuka. Itu saya udah langsung planning sendiri tuh. Ada sih berdua sama teman. Pas mau itu si Maksi, lupa belum ngasih tahu Bung gitu kan. Akhirnya nge-WA Bung mau ini kita mau berangkat. Emang udah buka? Udah, ini baru buka. Kapan? Bulan depan, paling 3 minggu lagi. Ya udah gas. Akhirnya kita dia malah fleksibel, bisa langsung ikut jadwal ke Furki juga atau gimana waktu itu? Waktu itu range saya di Januari sih, terserah tanggalnya. Terus akhirnya ngikutin teman saya sama jamnya Bung juga. Di tanggal segini bisa nggak Fur? Bisa deh, udah gas gitu kan. Nah di situ saya kan nggak kenal Bung juga. Baru pertama kali juga itu? Dan belum pernah ketemu. Takutnya kayak mungkin takut ritmenya nggak cocok atau gimana. Akhirnya saya suruh ini, Bung kita Zoom meeting dulu ya gitu kan. Sampai Zoom meeting aja? Zoom meeting gitu. Nah Zoom meeting itu saya kasih tahu trek Bukit Raya seperti apa, nanti kita akan pakai moda transportasi apa aja. Cuman menginformasikan ke dia bahwa ini yang akan kita lewati gitu. Soalnya takutnya Bungnya expect-nya saya udah pernah naik Bukit Raya, padahal saya juga belum kan. Cuman yang saya tahu sejauh ini ya seperti ini. Jadi nanti jika terjadi sesuatu di sana, kita istilahnya kita rebuk bersama gitu. Itu sama pertama kali atau gimana? Ke mana? Bukit Raya? Ke Bukit Rayanya? Iya, pertama kali. Kalau di all team itu ada yang akhirnya nge-guide atau ngebantuin? Nggak ada. Jadi tapi kita kan pakai porter sana. Porter sana langsung. Ya. Gitu. Itu gimana momen di sana Bukit Raya pada akhirnya bisa ngedaki? Otomatis Furki juga sebelumnya udah pasti kenal sama Bung Firsa gitu kan. Waktu itu Bung cuma bilang, Mbak Furki tapi kita lambat ya jalannya. Santai Bung, saya juga apalagi gitu kan, badan saya berat gitu kan. Maksudnya kita kan sambil ngeklam nih. Jadi ada momen di mana kita berhenti dulu, rekam, take shot segala macam. Santai kita mah gitu. Teman juga ngikut aja kita mah. Akhirnya kita ambil yang biasanya 5 hari 4 hari pendakian, jadi kita ambil 6 hari simaksinya biar mudah lah, biar kitanya lebih gampang kan, lebih baik ngambil extra day kan. Terus akhirnya kita ngambil 6 hari dan di sana baru kenalan juga jadinya. Terus nggak kikuk tapi ya. Pas di bandara kan ketemu kikuk dikit. Ketemu di bandara. Ketemu di bandara, tapi kan langsung bareng juga tuh di Pontianak, kita nyari logistik bareng. Terus akhirnya mulai mencari di situ. Total berarti dari
di luar dari pendakian berapa hari itu? Dari awal sampai akhir? Sampai 2 minggu? 10 hari, 12 hari lah. Oh, 10-12 harian. Iya. Oh, oke. Menarik. Ada momen yang tiba-tiba ya Furki juga pada akhirnya dikenal juga dari sebagian yang di situ, yang lumayan keinget gitu di Bukit Raya pada saat jalan bareng-bareng sama mereka. Lebih ke ini sih, amazed bagaimana Bung nge-manage kontennya tapi sambil mendaki. Itu juga emang Itu sebenarnya belajar PR. di situ, saya belajar di situ. Oh, jadi dia bilang, Fur harusnya memorinya gini, terus memorinya kan dia bilang kalau di gunung kan chance untuk crash atau memori rusak itu lebih gede daripada di studio. Oke. Jadi mending lu pakai memori yang kecil-kecil tapi banyak gitu. Jadi hilang satu nggak hilang semua gitu. Oh kayak gitu. Terus kalau baterai, misalnya baterai kamera habis, mending dicas dulu ke power bank atau ganti baterai dulu. Terus dia bilang kalau lagi santai mending langsung ganti baterai dulu kayak gitu. Jadi hal-hal teknis kecil yang kalau dilakuin terus-menerus itu efisiensi banget. Gitu. Oh, Gitu kan. oke, lumayan banyak belajarnya di situ ya. Betul. Itu yang menarik. Itu sih. Ada kemungkinan akan ada naik lagi mungkin ke gunung-gunung selanjutnya atau masih belum saat ini sama Bung Firsa? Kayaknya sih akan. Oh, akan ya, kemungkinan. Menarik nih, ditunggu berarti ya. Iya. Karena kan kalau kadang Bung juga suka ngajak, cuman sayangnya yang nggak pas. Oh, si waktu ya, karena saat ini. Berarti Furki saat ini masih kerja atau gimana jatuhnya? Saya ini ada usaha kecil-kecilan lah di Bogor. Oh, Di Bogor. gitu. Ada beberapa bisnis. Gitu. Jadi emang nyisipin sama kegiatan di situ masih bisa ya. Iya. Kalau misalkan ke gunung luar sendiri, Furki ada rencana lagi dalam waktu dekat? Mungkin ada yang penasaran gitu, tiba-tiba ngeliat video ini, kepengen ngikut. Boleh gak sih misalkan tiba-tiba diajak ada yang pengen ngikut gitu bareng sama Furki atau? Boleh aja sih. Asal jangan banyak-banyak gitu ya, 3-4 orang. Soalnya kan saya ngikut orang juga, jadi kayak iya. Ada Jadi, rencana kemana kemungkinan? Rencana itu ada target sih, cuman ya namanya juga target, kalau nggak ke ini juga nggak apa-apa. Jadi pengen ke Island Peak namanya dia. Oke. 6.100-an. Sama ada satu lagi Merah Peak. Merah Peak. Jadi memang Himalaya masih Nepal situ atau iya, lebih ke Oke. range Himalaya. Jadi rencananya memang pengen lama di sana. Budi, jangan-jangan sebulan yang dulu di Gunung Jakarta di Gunung mau Indonesia mau dipindah ke sana mungkin. Mau dipindah. Nah, sekarang ini lagi udah bikin program fisiknya udah. Terus budgeting juga, ngumpulin uangnya juga udah ada planningnya. Nah, tinggal paling alat-alatnya sama teknis di pendakiannya nanti, karena kan dia gunungnya harus kayak kalau lihat video orang sih harus pakai tali-tali gitu kan. Iya, dan belajar. harus ada latihannya dulu. Dan itu sih dari situ teknisnya sama teknis perpindahan dari Gunung Island Peak-nya ke Gunung Merah Peak-nya. Itu jalur yang sebelah mananya lagi saya riset sih. Itu kemungkinan akan sendiri atau coba sharing dengan tour guide operator lokal yang udah ada keahlian ke sana atau gimana? Itu pakai guide pasti. Jadi okay. saya belum berani lah ke sana. Cuman walaupun kata orang bisa, cuman saya nggak berani deh, belum. Karena baru pertama kali ke Himalaya juga. Iya, karena jatuhnya teknis pendakiannya udah beda ya, karena emang ada pemakaian alat segala macam. Bukan hiking lah, iya benar. Ada technical lah ya. Technical, betul. Pemakaian lebih ke situ. Ya. Menarik. Tapi yang menarik gini ya Furki, maksudnya Furki berarti nggak pernah ngikut Diksar gitu ya, bukan Mapala juga gitu. Tapi emang udah bisa sampai ke titik ini gitu ya. Maksudnya melakukan pendakian dengan aman, selamat, sehat, walafiat lah gitu ya. Nah, sebagai pendaki pemula gitu, misalkan ada yang mau coba mempersiapkan pendakian, karena Furki bilang juga dari nol banget gitu. Hal apa sih sebenarnya yang concern banget gitu Furki siapin dan mungkin bisa jadi pembelajaran gitu buat kita? Ini jangan males buat mencari informasi. Sekarang kan informasi banyak banget bisa kita dapatkan di internet ya. Bahkan bukan dalam bentuk tulisan aja. Dulu kan seringnya tulisan ya, blog artikel gitu. Sekarang dalam bentuk video. Jadi secara visual kita udah tahu apa yang akan kita hadapi. Misalnya planning untuk ke Gunung Arjuno. Kita tahu di Gunung Arjuno cuacanya seperti apa atau konturnya seperti apa, terus apa aja yang perlu kita persiapkan. Pertama dari gear, lalu ke fisik, lalu manajemen macam-macam ya. Ada waktu, ada makanan, ada logistik segala macam, air. Terus kita juga bisa ngeplot airnya di sebelah mana, kita bisa ngeplot mau campingnya sebelah mana. Jadi kita visualisasikan saat kita berada di sana gitu. Pagi-pagi jalan, terus kalau capek kita makannya apa? Berarti harus bawa snack.
Terus misalnya udah siang, kita belum nyampe tempat camp, berarti harus ngapain? Berarti harus bawa makan dari bawah. Misalnya mau membungkus silahkan, mau masak berarti kompornya harus ditaruh di atas. Jadi hal-hal kecil kayak gitu. Jadi kita simulasikan kita mendaki gitu. Terus misalnya udah sampai di area camp, sore-sore masih terang, berarti tinggal buka tenda. Kalau misalnya kita nyampenya hujan gimana? Berarti kita harus bawa flysheet dulu sebelum bikin tenda segala macam. Jadi lebih ke memvisualisasikan dengan worst case skenario gitu. Oke, itu yang sebenarnya jadi penting dan catatan sebenarnya kayak gitu. Kalau misalkan sekarang berkaca, Furki sering lihat ada kecelakaan di gunung, kejadian gitu, ataupun kita bisa bilang banyak hal lah, mungkin kayak misalkan pada buang sampah sembarangan yang pernah diinin. Furki punya tanggapan nggak sih atau sedikit ini buat orang-orang yang sempat kejadian ataupun hal-hal kayak gitu? Paling itu kan kebanyakan pasti dilakukan dengan orang-orang yang baru tahu tentang pendakian gunung atau yang ya memang acuh ya, nggak ngerti juga. Cuman bagi saya sendiri waktu itu saya pernah ngajak karyawan saya ke gunung, waktu itu Gunung Andong di Jawa Tengah. Terus waktu udah sampai puncak kita bikin tenda, terus kita masak. Setelah masak, saya nyuruh dia untuk buang sampahnya. Terus dia tanya, "Bu, ini tempat sampahnya di mana?" Gitu kan. Pengen ketawa dong gitu. Pengen ketawa dong. Nah, tapi memang nggak semua orang tahu yang baru naik gunung bahwa gunung itu bukan tempat wisata yang ada tempat sampahnya, ada kamar mandinya. Jadi memang harus kita yang memberitahukan ke mereka atau mengedukasi ke mereka bahwa di gunung itu nggak ada tempat sampah, jadi kalian harus membawa sampahnya turun. Nah, itu kasus cuma satu orang. Nah, kita mungkin menganggapnya bagi kita yang sudah sering naik gunung, orang-orang yang baru naik gunung itu harusnya lu udah tahu dong. Tapi nggak seperti itu. Ternyata mereka memang harus diinfokan bahwa di gunung itu kita nggak bisa buang sampah sembarangan. Dan mungkin ke hal lain yang mungkin ke kecelakaan, kita nggak bisa sembarangan naik gunung dengan peralatan yang ngasal gitu. Lebih ke gitu sih. Jadi nggak memungkiri ya, kita makin kesini hype pendakian makin naik banget. Betul. Hiking ya, walaupun cuma hiking gitu atau ke gunung itu hype banget. Nah, yang menurut saya nggak jadi seimbang adalah knowledge yang mereka terima nggak seimbang sama hype-nya gitu. Gitu. Jadi ya mungkin kalau saya sebagai yang bikin konten juga di dunia pendakian atau teman-teman yang di Instagram juga bikin konten pegunungan segala macam, itu juga selain hiburan juga mengedukasi lah sedikit demi sedikit ya bagaimana caranya agar lebih mudah diterima oleh masyarakat yang baru untuk mendaki gitu. Jadi ya hal-hal kecil kayak sampah itu di gunung nggak bisa dibuang sembarangan, hal kayak gitu, atau yang kayak di gunung sebaiknya pakai sepatu, jangan pakai sandal jepit segala macam kayak gitu. Jadi kita edukasi aja, jadi hal kayak gitu nggak terulang. Atau apalagi kalau masalah gue udah ke gunung ini sendiri hampir hilang segala macam, itu kan jadi cerita mereka ya. Kadang hal-hal tersebut yang bikin mereka mendaki gunung tuh excited ya nggak sih. Saya waktu pertama kali juga, saya hampir bocor tenda segala macam, hal-hal yang ekstrimnya lah. Itu menjadi cerita mereka. Padahal hal kayak gitu tuh jangan terlalu dibesar-besarkan. Yang dibesar-besarkan justru bahwa saya selamat naik gunung, nggak pernah keceklek atau nggak pernah keseleo. Saya selamat naik gunung, nggak pernah baju basah sama sekali karena udah bawa persiapan yang pas kuat. Saya selama naik gunung nggak pernah kekurangan logistik. Jadi kayak zero accident gitu. Itu harusnya yang sebenarnya digaungkan. Gitu. Bukan hal-hal yang, aduh gue hampir hilang. Ini malah jadi. Walaupun memang hal-hal kayak gitu, setelah kita mempersiapkan semuanya, tapi memang semesta mengharuskan terjadi seperti itu ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting kita udah punya backup planningnya gitu sih. Itu yang menjadi catatan penting ya sebenarnya. Makanya balik lagi mungkin ke diri sendiri kali ya, Furki ya, persiapannya gitu ya. Betul, persiapan. Dan mungkin kalau misalkan emang dari mindset si orangnya belum mateng ya, otomatis ketika berangkat ke sana juga akan jadi lumayan PR gitu. Lebih baik bawa lebih lah daripada kekurangan. Kalau udah di atas susah banget. Jangan sampai kurang. Kalau misalkan sebagai perempuan sendiri, Furki, menyiasati gitu, ini kan bukan hal yang lumrah untuk naik gunung. Oke lah, sekali dua kali, anggapannya trennya kan jadi kayak wisata sekarang lah ya. Camping. Cuma kalau misalkan sampai serius untuk menekuni ini, mungkin pada akhirnya jadi personal branding sendiri gitu ke Furki sebagai seorang pendaki gitu, kayak gitu kan.
izin ke keluarga kan tadi mungkin udah di-share, tapi detailnya gimana sih? Karena nggak segampang itu juga gitu sebenarnya. Apa yang mesti disiapkan sebenarnya ketika emang mau coba berangkat gitu sebagai seorang perempuan khususnya? Kalau yang pasti non teknisnya dulu ya. Betul. Non teknisnya dulu ya kita harus memberikan kepercayaan, atau orang tua harus percaya banget sama kita bahwa kita nggak akan melakukan sesuatu yang mengkhawatirkan mereka. Oke, gitu. itu jadi catatan memang dari penting. awal kayak itu nggak bisa dibangun dalam sebulan 2 bulan, kayak memang dari awal banget trustnya harus dibikin dulu gitu. Jadi keluar ya misalnya jangan bolos, atau misalnya izin kemana ternyata kemana gitu. Jadi orang tua juga nggak percaya. Tapi kita bikin itu dulu, lalu teknisnya adalah kita infokan ke mereka apa yang akan kita lakukan di sana. Jadi waktu itu awal-awal saya bilang memang gimana di sana gitu. Jadi nanti kita kayak jalan bawa tas, terus nanti jalan aja, kalau capek istirahat. Tapi di sana juga ada warung kok. Oh gitu. Terus orangnya rame atau kayak hutan gitu kan mereka? Oh iya, bayangannya kayak ya. di film-film serem hutan. Enggak, sekarang udah ada jalurnya luas, dikasih foto-fotonya atau video-videonya udah luas segala macam tuh. Orang juga lewat hahihi lah, pokoknya hal-hal yang menyenangkan dikasih lihat di situ. Dikasih lihat di situ. Oh, terus di atas nanti campingnya gimana, banyak hewan buas segala macam. Terus dikasih tahu nih area campingnya kayak gini, udah banyak orang dan hewan itu biasanya nggak mau kalau banyak manusia segala macam. Oh, berarti aman ya, aman gitu. Terus berangkat segunung 2 gunung, orang tua udah mulai percaya. Jadi makin kesini cuman mau bilang kemana, ke gunung ini, emang di mana, di sini. Oh ya udah berangkat gitu. Jadi naruh pengerjaan pentingnya sebenarnya di situ. Jadi kayak kita kasih sudut pandang kita ke mereka juga gitu sih. Iya, itu sebenarnya yang menarik sih. Keren banget, banyak sebenarnya pengalaman yang didapat ya pada akhirnya ke situ. Tapi ngelihat tren outdoor saat ini ya, di luar dari yang tadi udah Furki jalani. Karena kan outdoor sebenarnya bukan hanya mendaki gitu. Betul, ya Furki. Ada banyak banget hal yang ini. Sekarang ini Furki ngelihatnya lebih kayak gimana sih di 2022 atau bahkan sampai ke depannya nanti? Kalau kata saya sih akan lebih banyak demand-nya ya di outdoor ya. Karena kayak dulu pertama kan lari, terus ke sepeda, mungkin gara-gara pandemi juga kan. Oh iya, pada akhirnya ya. Terus sekarang kan olahraga luar ruangan kayak lebih safe gitu untuk penyebaran pandemi. Jadi orang mulai ternyata suka gitu. Ya udah. Dan menurut saya sih akan menjadi besar gitu, demand-nya agak banyak, lebih banyak gitu. Siap, gitu, menarik. Sih. Di luar dari yang tadi balik lagi ke gunung mungkin ya, yang Furki mau daki, ada Island, ada Merapik. Sebenarnya ada goal tersendiri gak sih? Itu kan hitungannya udah mirip kayak ekspedisi gitu. Kayak misalkan berangkat ke Kilimanjaro, untuk orang yang awam persiapan sampai ke sana, kita udah bilang bukan naik gunung, tapi jatuhnya ekspedisi karena persiapan fisik, mental, itinerary-nya gitu, sampai detail. Di luar dari Island Peak sama Merapik yang sebenarnya kayaknya udah mau coba dilakuin. Ada mungkin 1-2 titik gunung yang kepengen banget ke sana nih, kayak one day gitu. One day apa ya? Setiap orang kayaknya pengen ke Gunung Everest nggak sih? Oh gitu ya. Soalnya saya pernah ini bercanda sama teman. Jadi emang mau kemana Everest? Buset Everest ya, maksudnya ini mah nggak mungkin, tapi coba ya. Misalnya kita mau ke Everest, kita nabung atau financial planning kita planningkan dulu untuk menuju titik itu. Fisik kita juga kita bikin untuk menuju ke titik itu. Misal salah satunya tercapai, yang no problem. Misalnya kita fisik udah nyampe. Duit belum nyampe, fisiknya berguna buat kita. Atau misal duit udah nyampe nih, alhamdulillah, fisiknya belum, duitnya berguna buat kita. Jadi ya nggak masalah juga untuk bermimpi ke sana gitu. Oke, sampai akhirnya ke titik paling tinggi gitu ya di dunia. Sebenarnya ada kepengen juga ya, makanya pemanasannya di Island Peak, Merapik itu dulu aja udah ya. Jadi lebih ke challenge saja sih kan, karena hal itu juga menyenangkan dan kita challenge juga gimana sih cara manajemen pendakian ke yang 6.000 mdpl segala macam. Ingin merasakan juga gitu. Iya. Gitu. Sejauh mana persiapannya Furki kemungkinan? Atau udah ada rencana tahun berapa? Ke mana? Yang Island Merah dan EBC itu? Ini tahun ini. Tahun ini 2020. Paling akhir-akhir tahun lah. Oke. Akhir tahun. Siap, menarik. Makasih banyak Furki, udah sharing banget nih. Semoga di Outdoor Talks kali ini season 1 ada banyak banget hal yang bisa diambil dari seorang Furki Rahmi Syahroni ini. Thank you. Saya juga terima makasih banyak buat YouTube. Siap, makasih banyak. Thank you ya Furki ya. Terima kasih.